Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Titi Putra. Nah, di sini saya akan berbagi atau kita sharing teman-teman ya. Saya akan sharing tentang cara menginstal ThinkSport nanti di server ya. Jadi nanti kita menggunakan Google Cloud Platform ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita buka terlebih dahulu untuk persiapan yang harus kita lakukan ya teman-teman dalam melakukan instalasi ThinkSport di server ya. Nah, oke. Untuk kali ini asumsi kita asumsikan gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah memiliki akun di Google Cloud Platform ya. Terus kemudian di sini untuk yang nanti akan kita lakukan gitu ya. Jadi saya akan sharing ke teman-teman. Ini nanti saya akan melakukan instalasi dari awal, dari kita membuat new project di Google Cloud Platform sampai nanti kita uji coba untuk mengirimkan data ke Google Cloud Platform seperti itu. Ke ThinkSport-nya, mohon maaf. Nah, oke. Okay. Baik, ini saya memiliki akun ya Google Cloud Platform yang mana dari Google Cloud Platform memiliki kita dapat trial ya $300 ya. Jadi kita mendapatkan trial credit 300 dolar dan di sini saya sudah memiliki saya pakai gitu ya. Sudah saya pakai dan ini nanti akan eh, kita gunakan juga akan saya gunakan untuk instalasi kali ini seperti itu. Jadi nanti akan berkurang. Dan adapun ini sebenarnya sudah limit teman-teman ya. Jadi sudah hari terakhir, maka untuk hari ini saya sempatkan untuk bisa membuat video ini ya, video tutorial ini. Nah, baik, sekarang kita masuk ke menu halaman utama ya teman-teman. Sebentar, kita masuk ke halaman dashboard dulu. Nah, di sini saya sudah ada beberapa project ya. Nah, kita buat new project lagi. Oke. Nah, teman-teman login dulu ya. Terus kemudian setelah itu kita buat new project. Nah, untuk namanya ini terserah teman-teman ya. Coba untuk saat ini saya akan menamai ini apa ya? ThinkSport gitu ya. ThinkSport. Nah, ThinkSport ya. Oke. Oh, sebentar. Ini karena nggak boleh pakai huruf besar ya. Kita pakai project kita yaitu ThinkSport ya. Kemudian untuk location saya berikan saja, kemudian kita klik create. Oke, masih proses ya teman-teman. Oke, nah ini sudah berhasil. Kemudian kita select project ini. Nah, oke, kita sudah berada di project kita yaitu di ThinkSport ini, teman-teman. Ya, ini ya sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginstal atau kita menginstal Ubuntu gitu ya di virtual machine ya. Nah, caranya kita setting dulu virtual machine-nya, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke menu Compute Engine, kemudian pilih yang VM instansi. Nah, virtual machine. Nah, oke. Oke. Nah, ini kita enable dulu ya, teman-teman. Compute Engine API-nya kita enable. Oke. Kita coba lagi masuk ke virtual machine instansinya. Oh, masih oke, kita aktifkan dulu. Ditunggu hingga dia berhasil aktif ya. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, masih loading ya. Kita tunggu dulu hingga berhasil ter-enable ya. Oke, ini masih jalan teman-teman.
Baik, ini lumayan lama ya. Nah, ini sudah aktif ya, teman-teman. Nah, ini sudah aktif. Kita bisa, nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil aktif. Nah, sekarang kita create instansi ya. Baik, kita tunggu dulu. Nah, di sini, nah, kita buat untuk apa ya? Nama servernya gitu ya, teman, atau nama instansi gitu ya. Nah, ini kita namai Thingsport gitu saja ya, teman-teman. Thingsport. Nah, Thingsport ini ya. Terus kemudian, nah, kita pilih regionnya. Nah, kita pilih yang terdekat dengan kita, bisa Singapura atau Jakarta ya. Saya pilih yang Jakarta saja. Untuk zona, saya pilih yang zona A saja. Oke, seperti ini. Nah, ini kita kalau berlangganan per bulan teman-teman ya, seperti ini ya, 34,19 dolar ya. Ini dengan spek yang seperti ini. Nah, kemudian kita akan memilih mesinnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk mesinnya kita pilih yang E2 saja, yang minimalis gitu ya. Oke, second generation, first generation ini terlalu tua ya. Oke, kita pakai yang E2 saja. Kemudian mesin type-nya kita pakai yang E2 medium saja ya. Yang mana ini RAM-nya 4 GB ya. RAM-nya 4 GB untuk share core-nya di satu share core ya, 1 hingga 2 virtual CPU-nya. Oke, kita pilih E2 medium. Nah, setelah ini kita memilih teman-teman. Nah, di sini oke, enable sudah container. Oke. Nah, di sini untuk size-nya dan juga image atau nanti operasi sistemnya teman-teman ya. Ini defaultnya di Debian. Nah, kita akan menggantinya ke Linux ya. Jadi kita ganti ke Linux Ubuntu seperti itu. Nah, sekarang kita klik change di sini. Nah, operasi sistem teman-teman pilih yang Ubuntu. Nah, ini ya Ubuntu. Adapun untuk versinya, teman-teman pilih yang versi terbaru saja. Oke, ini saya mau pakai yang ini saja. Ya, jadi Ubuntu yang versi 22.04 LTS. Nah, dan yang pilih yang di X6 X86 ya, teman-teman. Karena kita menggunakan tadi yang prosesornya dari Intel tadi ya. Oke, kita klik di sini yang ini. Oke, kalau sudah ini balance persistent disk. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa menambah untuk memorinya. Nah, namun untuk 10 GB sendiri untuk kita install ThinkSport sudah cukup teman-teman sehingga kita pakai default saja. Ini sebenarnya kalau kita naikkan lagi itu bisa, hanya saja untuk biaya berlangganannya atau nanti kredit kita itu berkurangnya lebih banyak gitu ya. Karena ini kita mencoba terlebih dahulu, maka kita set ke 10 GB saja ya default seperti ini. Kemudian klik select. Oke, nah ini sudah Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah untuk biaya berlangganannya per bulan itu aslinya itu 34,19 dolar ya teman-teman. Jadi ini kalau kita coba ya kita rupiahkan itu berapa? USD to IDR ya. Nah, oke, sekarang di tanggal 11 Oktober ya. Ini 15,365 ribu ya per 1 dolarnya. Nah, berarti ini kalau kita rupiahkan sekitar 526 ya, 525 ya, di ribu rupiah ya. Nah, ini lumayan. Maka kita menggunakan yang free ini karena kita untuk belajar. Nah, maka kita menggunakan yang free dulu saja. Nah, kemudian kalau sudah kita setting di Ubuntu ya, teman-teman, size-nya 10 GB. Oke, API-nya ini, kemudian firewall. Nah, untuk firewall-nya ini untuk HTTP dan HTTPS kita hidupkan juga. Oke, sudah. Nah, lainnya itu kita defaultkan ya. Kita pilih secara yang default saja. Nah, selanjutnya kalau sudah kita klik create. Oke, kita tunggu sampai proses creating.
Nah, oke, ini masih loading ya. Kita tunggu sampai running. Nah, sambil menunggu teman-teman, saya akan menjelaskan di sini itu dari ThinkSport itu sudah menyediakan instalasinya teman-teman. Jadi cara menginstal bagaimana, termasuk juga nanti langkah-langkahnya itu apa saja. Nah, kita sudah di dari ThinkSport sudah menyediakan. Nah, nanti kita akan mengacu pada eh, bagi yang menggunakan ini nanti ya. Jadi sintak-sintaknya untuk komen-komennya ini nanti kita mengikuti yang ada di ThinkSport yang sudah disediakan di ThinkSport. Nah, tentunya teman-teman meskipun ini ya, oh ya sebentar. Jadi ThinkSport itu kan bisa di-install on premise ataupun yang secara cloud. Nah, kita sebenarnya pilih yang cloud dan kemudian pakai yang GCP, teman-teman. Nah, oke, Google Cloud Platform. Nah, namun ini sebenarnya nanti yang kita lakukan pertama adalah eh, kita meng-create tadi ya, meng-create VM instansi itu sudah kita lakukan dan sudah berhasil. Kemudian nanti setelah kita berhasil menginstal dengan apa caranya gitu ya, untuk cara instalasi menggunakan Ubuntu. Nah, meskipun di sini Ubuntu server, tapi kita menggunakan Ubuntu desktop saja sudah bisa ya teman-teman, sama saja. Nah, yang terakhir nanti kita mengeset firewall-nya. Nah, seperti itu. Ini hanya seperti ini saja, teman-teman. Nah, untuk instalasinya kita menggunakan yang guide dari install on premise di Ubuntu. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Kita kembali ke Google Cloud Platform. Nah, ini sudah berhasil running untuk VM yang kita buat ya, teman-teman. Nah, sekarang kita buka. Nah, caranya membuka adalah kita dengan menggunakan SSH ya, teman-teman. Nah, di sini saya buka langsung saja open in browser window ya, sini. Nah, kita tunggu. Nah, oke. Ini kita buat dua tampilan seperti ini saja ya, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kita masuk ke bagian ini. Nah, langkah pertama dalam penginstalan ThinkSport itu kita harus menginstal Java dulu ya, teman-teman. Java 11 yang kita akan gunakan. Oke, ini sudah kebuka untuk terminalnya gitu ya. Oke. Sekarang kita ketikkan sudo su kemudian enter. Oke, kita sudah berhasil masuk ke rootnya. Nah, selanjutnya kita ketikkan ini, teman-teman. Oke, biar lebih cepat, kita copy saja. Ini teman-teman blok, kemudian Ctrl C. Setelah itu klik kanan, kemudian paste. Ya, nah, seperti ini. Kalau Ctrl V, kayaknya nggak mau ya. Oke, kita coba Ctrl V ya. Saya rasa kemungkinan nggak mau. Sebentar, Ctrl V. Oh, bisa ya. Kalau di sini bisa. Oke, baik. Kita bisa juga pakai Ctrl V. Nah, kalau sudah kita enter, teman-teman. Nah, oke, akan proses seperti ini. Oke, kita tunggu sampai muncul. Nah, oke, ini masih proses. Nah, sudah ya, sudah berhasil. Kita listnya ini. Nah, kemudian kita pilih yang komen yang kedua ini. Jadi untuk yang menginstal Java-nya. Oke, di sini Ctrl V, kemudian Enter. Oke, nah ini ada pilihan ya. Do you want to continue? Ketik biji teman-teman, ketik biji besar, kemudian teman-teman enter. Nah, ini proses instalasi Java 11-nya. Nah, seperti ini melakukan download ya, sekitaran 214 MB. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, ini terinstalnya itu di server ya. Jadi tadi prosesnya pun cepat, proses downloadingnya mungkin ya 35 megabit per second, jadi cepat ya. Oke, prosesnya cepat seperti ini. Kita tunggu dulu. Ya, oke, nah ini sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita set untuk Java 11-nya untuk sebagai default ya. Oke, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Sebentar, belum saya Ctrl. Langsung copy aja bisa, ini hanya satu baris. Copy, oh sudah ya, oh sudah. Kemudian kita Ctrl V. Nah sudah. Selanjutnya kita cek untuk Java versionnya apakah benar sudah sesuai. Kita paste di sini ya, copy, kemudian paste, kita enter.
Nah, kita perhatikan di sini, ini sudah terinstall Java 11 ya. Nah, ini berarti sudah berhasil kita install Java-nya. Nah, selanjutnya, oke, kita akan mendownload untuk Thinksport-nya, teman-teman. Nah, alamatnya ini kita copy saja, copy to clipboard. Kalau sudah, Ctrl V ya, kita paste di sini. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, ini akan proses download ya. Nah, oke, sudah selesai untuk downloadnya. Cepat sekali ya, teman-teman. Ini speednya 149 megabit per second ya. Jadi cepat banget. Hanya 1,1 detik ini tadi langsung selesai. Nah, baik. Kalau sudah, sekarang kita jalankan, kita install untuk Thinksport sebagai servisnya ya. Di sini kita copy, kemudian kita paste juga di sini. Nah, oke. Prosesnya masih jalan. Oke, nah sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Nah, untuk database nanti yang kita gunakan yang menggunakan PostgreSQL ya, teman-teman. Kita pakai yang Postgre ini. Nah, caranya untuk kita instalasi Postgre-nya, kita menggunakan command ini. Nah, kita copy, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V ya. Nah, kalau sudah kita klik enter. Nah, oke, sudah. Kemudian kita import repository sync-in key. Nah, di sini kita kopikan sampai ini, copy, kemudian kita paste di sini, kemudian enter. Oke, sudah oke ya, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita tambahkan repository. Nah, kita copy yang pertama ya, yang nomor 8 ini. Kita paste di sini, kemudian enter. Nah, kalau sudah, yang bawahnya. Oke, copy, paste di sini, kemudian enter. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita melakukan install Postgre ya di oke, di sini kita copy, paste di sini. Nah, proses oke dan nah, kalau sudah kita kopikan perintah yang ini untuk menginstal PostgreSQL yang versi 12 ya berarti. Oke, kita enter. Nah, ini proses, teman-teman. Proses downloading ya. Nah, ini proses download. Kemudian instalasi ya, menginstal Postgre-nya. Nah, oke, masih proses, kita tunggu. Oke, nah sudah selesai. Selanjutnya kita start, kita running ya untuk PostgreSQL-nya. Perintahnya ini teman-teman, sudo service PostgreSQL start. Kita copy, kita paste di sini, kemudian kita enter. Nah, oke, sudah berhasil jalan. Selanjutnya kita konfigurasi teman-teman untuk Postgres-nya. Oke, kita copy sintak ini, kemudian paste di sini. Oke, sudah. Kemudian ketikkan PSQL. Oke, sudah. Kemudian slash password. Password. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita PSQL benar ya? PSQL oke, sudah password. 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 Benar ya penulisan. Oh, sebentar. Ini pakai dash ya, bukan slash ya. Mohon maaf. Password ini ya. Nah, enter new password for user Postgres. Nah, kita pakai yang default saja. Kita tuliskan Postgres ya, teman-teman. POSTGRES. Nah, ini memang nggak tampil ya di terminal, tapi ini sudah kita ketikkan, kemudian kita enter. Nah, enter it again ya. Kita masukkan lagi POSTGRES. Kemudian kita enter lagi. Nah, kalau sudah benar sama ya seperti yang awal kita ketikkan tadi, berarti langsung masuk seperti ini. Kemudian kita pakai dash, kemudian di dash key ya untuk keluar. Nah, seperti ini. Nah, untuk keluar kita bisa pakai Ctrl D. Teman-teman pencet Ctrl D, Ctrl D. Nah, oke, sudah keluar dari Postgres ya, settingan Postgres. Nah, setelah itu kita membuat database. Nah, caranya menggunakan ini. Sintaknya kita kopikan.
kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita enter. Nah, passwordnya seperti yang sudah kita set tadi ya, POSTGRES, kemudian enter. Nah, sudah masuk, kemudian kita create database, yaitu ThinkSport ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil meng-create database ya. Kemudian kita keluar pakai dash, kemudian enter. Sudah. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk ThinkSport-nya, teman-teman. Ketikkan ini ya, kita kopikan, kita paste di sini, kita enter. Nah, di sini itu merupakan coding ya, atau apa ya, semacam file yang kita digunakan untuk konfigurasi. Nah, ini kita kopikan semua saja teman-teman, kontrol copy ya di sini. Kemudian teman-teman kursornya ini kan masih di atas, teman-teman turunkan menggunakan tombol arrow ya, atau tombol arahnya itu. Kemudian kalau sudah, kita kontrol V. Nah, kemudian di bagian ini ya, bagian put your PostgreSQL password here. Nah, kita hapus ya, teman-teman. Blok seperti ini, hapus. Oh, nggak bisa ya, menggunakan seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ketikkan POSTGRES ya. Nah, kebetulan sama ya, password sama username-nya gitu, nggak masalah. Nah, kalau sudah di sini, kemudian kita membuat queue service ya. Jadi kita pakai di in memory saja. Nah, ini kita menggunakan memori tadi sebenarnya 4 GB ya, teman-teman. Jadi menggunakan yang lain bisa Kafka, AWS, kemudian RabbitMQ dan lain sebagainya bisa. Tapi kita menggunakan yang ini saja ya, in memory. Nah, caranya ini kan sama ini yang seperti tadi langkahnya. Nah, sebelum kita lakukan kita tutup ini, kita kopikan dulu yang ini. Oke, kita copy ke clipboard di sini, kemudian kita Ctrl V. Sebentar, Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mengeset untuk nanti di RAM bisa jalan di 1 GB gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita simpan teman-teman. Caranya kita keluar ya, kita keluar Ctrl X. Nah, kemudian apakah akan menyimpan? Kita ketikkan Y besar. Nah, kemudian kita enter. Nah, oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan langkah instalasi, teman-teman. Nah, menggunakan ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah proses instalasi ThinkSport-nya. Oke, kita klik enter. Oke. Jadi setelah kita konfigurasi tadi, nah ini adalah proses instalasi ThinkSport-nya. Ya, kita tunggu hingga selesai. Nah, ini ThinkSport-nya versi 3.4.1 ya, teman-teman. Oke. Masih loading ya, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu hingga selesai ya. Nah, ini proses instalasinya, teman-teman. Oke, loading demo data. Nah, installation successfully. Nah, pastikan keterangannya di sini ya, yaitu ThinkSport install successfully. Nah, ini bisa dipastikan bahwa ThinkSport-nya sudah berhasil terinstall di servernya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk melakukan starting, teman-teman, start service ya, kita menggunakan sintak atau komen yang ini. Kita copy saja, kita klik, sudah copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita start. Nah, oke. Nah, seperti ini berarti service untuk ThinkSport-nya sudah berhasil kita jalankan. Nah, tahap ini sudah selesai, teman-teman. Kita menggunakan ini. Ini kita bisa close saja ya. Kemudian kita kembali ke VM-nya untuk konfigurasi ya. Oke, sudah. Kita kembali ke Google Cloud platformnya. Nah, setelah ini kita harus melakukan pengecekan atau konfigurasi untuk firewall-nya, teman-teman ya. Kita set untuk firewall-nya ya. Sebentar, kita masuk di sini tadi ke Google Cloud platform ya.
kemudian yang ini. Nah, ini. Jadi kita harus mengizinkan yaitu ini nanti ya untuk TCP di 2280.443.1883 ini nanti untuk MQTT-nya. Kemudian untuk UDP-nya yang ini ya. Sama satu lagi ini nanti 8080 teman-teman. Harus kita open juga. Nah, oke, kita kembali ke Google Cloud Platform. Nah, untuk men-settingnya teman-teman menu ini ya, navigation menu, kemudian teman-teman pilih yang VPC network. Nah, kemudian pilih yang firewall. Nah, jadi di firewall ini kan belum ada nih, teman-teman, ya. Kalau TCP 80 kemudian 443 sudah ada, ya. Yang dua-dua juga sudah ada. Nah, sedangkan yang lain belum tadi ya. Oke, kita sekarang akan set. Kemudian caranya kita klik create firewall rule. Ya, kita klik. Nah, di sini kita namai ThingSport gitu ya. ThingSport. Nah, kemudian networknya default, terus kemudian priority-nya kita set 0 saja. Kemudian apa lagi nih? Oke, direction ingress, allow. Kemudian targetnya ini all instant in network saja. Nah, ini untuk source-nya kita ketikkan 0.0.0.0/0 ya, teman-teman. Jadi yang ini ya. 0.0 sebentar. Kita hapus dulu. 0.0.0.0 4 kali ya, /0. Oke ya. Nah, sudah ya. Oke, kita pakai ini. Kemudian filter nggak usah. Nah, saat ini kita aktifkan yang ini ya, TCP ya, teman-teman. Kita masukkan 8080, kemudian 1883 ya. Oke, yang tadi belum di open kan ini ya. Nah, ini belum di open sama 8080 ya. Sedangkan yang lain tadi sudah ada firewallnya ya. Firewallnya sudah default dan itu sudah di open gitu. Sama UDP di port 5683. Nah, kita kopikan dulu. Kita kembali di sini. Untuk UDP kita cek juga. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah kita create teman-teman. Klik create. Nah, oke, proses creating untuk firewall rule-nya. Oke, firewall-nya sudah. Oke, ini masih loading ya. Kita tunggu sampai aktif. Nah, oke, sudah ya. Nah, sudah aktif. Nah, sekarang kita coba akses ThingSport-nya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman masuk ke IP address ini ya. Nah, atau tadi di awal juga bisa. Nah, ini. Jadi kita pakai yang eksternal, IP eksternal. Oke, kita copy. Nah, kemudian kita buka tab baru ya, teman-teman. Kita paste di sini. Nah, teman-teman ketikkan di sini titik 2, kemudian 8080. Oke, kemudian kita enter. Nah, pastikan seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Nah, oke, kita sudah berhasil mengakses ThingSport yang ada di server kita, teman-teman, yang kita buat ini tadi. Ya, di sini tadi di Google Cloud Platform ya. Nah, oke, kita coba kembali ke virtual machine ya, VM instan tadi. Nah, kita sudah berhasil mengakses, teman-teman, ya. Nah, untuk loginnya ini kita bisa pakai di sini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini untuk men-setting, untuk mengatur tenan dan juga customer, teman-teman bisa menggunakan yang sistem admin dulu ya, atau ya ibaratnya apa ya, sistem administrator ya. Jadi seperti super user gitu ya. Jadi untuk mengatur semuanya. Nah, kita langsung pakai yang tenant administrator saja ya, biar tidak terlalu panjang untuk videonya. Nah, kita gunakan yang tenant administrator langsung. Kita kopikan ini untuk username-nya, teman-teman. Nah, ini default ya, default settingan dari ThingSport-nya. Nah, kemudian tenant kita kopikan di sini, paste di sini ya. Nah, passwordnya ini, teman-teman. Oke, kemudian kita login. Oke ya. Nah, kita sudah berhasil login, teman-teman. Oke. Ini kita sudah berhasil login di ThingSport kita. Nah, ini berarti kita sudah berhasil mengakses ya, teman-teman, sampai bisa login. Nah, sekarang caranya adalah ngetes untuk datanya apakah bisa masuk atau tidak. Nah, kita pastikan bahwa kita sudah benar-benar berhasil menginstal ThingSport-nya. Nah, cara mengetesnya adalah kita membuat device baru. Nah, di sini kita create new device. Oke, add device, kemudian add new device.
Nah, kita namakan misalkan karena kita nanti coba kirim data suhu dan juga kelembapan ya menggunakan DHT22. Nah, kemudian kalau sudah oke, profilnya default saja, kemudian add ya, teman-teman. Nah, kita sudah berhasil add. Nah, di sini kita buat public, teman-teman. Nah, kita klik saja di sini boleh. Nah, di sini atau tadi yang kotaan ini juga bisa langsung centang gitu aja. Oke, di sini kemudian kita make device public. Kemudian yes. Nah, kalau sudah kita copy akses tokennya. Nah, kita copy ya. Nah, sekarang kita mau coba dengan menggunakan Walkbee ya, teman-teman. Nah, karena ini kita installnya adalah di server, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan Walkbee, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita mengirimkan data telemetri. Nah, di sini masih kosong ya, no telemetry found. Ya, jadi tidak ada telemetri yang ditemukan di sini karena kita belum mengakses atau belum mengirimkan data di device atau di ThinkSport yang kita buat ini. Ya. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya kita buka Walkbee ya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya mohon maaf saya langsung menggunakan yang sudah ada saja, yang sudah saya siapkan memang untuk pengetesan ini ya. Nah, oke, nanti untuk linknya mungkin bisa di apa? Saya share juga, mungkin di deskripsi boleh. Nah, di sini untuk tokennya kita paste ya, teman-teman di sini. Nah, bagian ini kita paste. Nah, ini pastikan sama dengan yang tadi yang sudah kita buat tadi ya, yang dari ini, yang device-nya tadi. Nah, selanjutnya untuk alamatnya, teman-teman, alamatnya itu yang servernya ini ya. Nah, kita ganti. Ya, kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yang kita buat tadi ya. Oke, kita copy, kembali di sini kita paste ya. Nah, nah, oke. Jadi kita pakai IP-nya saja, kita nggak perlu ini. Terus portnya pun juga tidak usah ya, teman-teman. Jadi cukup IP-nya saja seperti ini. Nah, ini kalau sudah, oke kita save dulu. Nah, selanjutnya untuk memastikan ini saya akan buat dua window saja seperti ini. Nah, oke ya. Kita nanti pantau, teman-teman. Kemudian kita klik Start Simulation. Oke, proses. Ya, kita tunggu. Ini memang prosesnya agak lama ya, teman-teman. Di prosesnya memang agak lama. Kita tunggu dulu. Jadi nanti teman-teman pastikan datanya, data DHT22 ini berhasil terkirim di ThinkSport ya, seperti itu. Oke, ini masih loading juga, kita tunggu dulu. Nah, oke, connecting to access point. Oke, sudah connect. Nah, oke, nah sudah masuk ya teman-teman. Ini kelembapannya sudah masuk dan suhunya juga sudah masuk ini. Nah, sekarang coba ya, ini suhunya berapa ini? 24, kelembapan 40. Sekarang kita coba ubah. Nah, suhunya di berapa? 56,6. Oke, sudah masuk. Kemudian kelembapan coba di 69. Oke, masuk ya, teman-teman. Berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, berarti kita datanya sudah terkirim ya, sudah terkirim dan bisa masuk ke ThinkSport ke server ThinkSport-nya ini ya, yang kita install di server kita. Maka ini bisa kita pastikan bahwa ThinkSport-nya sudah bisa bekerja dengan baik, teman-teman. Ya, sudah berhasil kita melakukan apa instalasi ThinkSport di server ya, ini sudah berhasil. Nah, baik. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, kita sudah masukkan. Jadi seperti itu ya caranya kita untuk menginstal ThinkSport di server kita sendiri. Dan ini gratis teman-teman ya, untuk instalasinya di apa menggunakan ThinkSport ini untuk kita install di server kita itu gratis ya, free, benar-benar free karena ThinkSport ini itu adalah open source ya. Ini khususnya ThinkSport yang community edition ya teman-teman, yang CE, ThinkSport CE seperti itu. Baik, saya rasa cukup teman-teman ya. Sementara seperti ini dulu. Nanti untuk kaitannya dengan apa programming dan sebagainya mungkin nanti kita apa namanya di video selanjutnya ya. Insya Allah di video selanjutnya seperti itu. Baik, seperti itu teman-teman cara instalasi ThinkSport di server ya, yang mana kita menggunakan layanan Google Cloud Platform. Baik, sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak.
dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, akhirul qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.